Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil ahad al-fardis samad rafi'is samawati bighairi amad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an walidihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Inna wa'dallahi haqq fala yarurannakumullah billahil ghafur. Sadaqallahul azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu memuja dan memuji kepada Allah yang Allah Nabi kepada kita berbagai macam nikmat di dalam kehidupan. Rasanya tidak ada lain yang Allah inginkan kepada hamba hanya bersyukur dan memuji kepadanya. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat beliau sekalian yang telah memperjuangkan Islam ini, agama ini menjadi agama yang mulia di sisi Allah dan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia, yang kita hormati Abah Imam Besar Masjid Al-Mabrur, serta hadirin hadirat jamaah subuh yang berhadir pada bengah yang berbahagianya, yaitu mengikuti S3 atau syiar Senin subuh. Mudah-mudahan bandung-bandungnya adalah menjadi amal yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal untuk Allah ridai dan amal untuk bisa kita masuk dalam surga Allah nantinya. Jamaah yang berbahagia, kalau kita nyokalan perjalanan hidup manusia yang begitu sibuk, maka wate subuhnya antara subuh menjelang duha ini adalah waktu yang tidak disibukkan oleh apa. Maka karenanya kita ambillah kesempatan ini untuk benar-benar waktu yang Allah berikannya benar-benar kita manfaatkan untuk amal. Karena kesibukan manusia orangnya adalah disebabkan tidak hanya karena pekerjaan-pekerjaan khusus, tapi karena orangnya manusia sibuk karena dunia alam jarau. Dunia hari ini sudah dalam genggaman manusia. Mulai dari manusia usia tua sampai manusia usia anak-anak. Kaimat dunia. Maka kesibukan terus. Padahal Nabi Isa nabegah dunianya cuma singkatan. Dunia cuma leuro, dunia salah satu ayam. Dunianya cuma leuro. Yaumu amsin baro. Yang baro qad madat ma biyadika min husyai. Hari yang kemarin, hari yang sudah berlalu. Dunia baru kaget ya. Tidak bisa kita gapai lagi.
Yang kedua adalah dunia yang kedua, wa yaumu radin, hari besok. La tadri atudrikuhu amla. Yang hari besok tidak ada seorang pun tahu apa goting. Hana masidro urang pi itu pula bahwa besok apa yang kita kerjakan. Apa yang terjadi kepada kita, apa yang terjadi kepada keluarga kita, hana tetepu. Apa yang terjadi kepada masyarakat katanya, hana tetepu untuk hari tengah. Tidak ada yang tahu. Semua dalam hidup ini adalah cuma kita bisa merencanakan, tapi rencana itu adalah yang sampai rencana Allah. Maka untuk urut tengah kan urut tengah. Belum tentu. Yang kalian berkali Nabi Isa wa yaumu anta fihi fartanimhu. Dan uro yang kelaya adalah hari di mana kamu berada di dalamnya, maka rebutlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Nyo adalah kesempatan yang tidak menyibukkan kita dengan urusan yang lain. Ambillah kesempatan itu dengan berbagai macam amal. Nyo ke uro bertanya. Uro yang nak tanya dalam watanya, yang kesempatan tanya untuk beramal kepada Allah. Karena Allah mengingatkan kita, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, takutlah kepada Tuhanmu. Wahsyaw yawman la yajzi walidun an walidihi syai'an wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Inna wa'dallahi haq. Allah neperingatannya, hai manusia, takutlah kepada Tuhanmu. Dan takut juga pada satu hari nanti, hari di mana seorang ayah tidak bisa menolong anaknya. Dan seorang anak pun tidak bisa membantu orang tuanya. Pada hari itu yang perlu kita takuti. Hayat kita ketika terusnya tanya bantu anak, tidak bisa, tidak sanggup. Hebat anak kita dokter, spesialis macam-macam, ketika datang hari itu tidak sanggup menolong orang tuanya. Tidak sanggup. Maka Allah ingatkan. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar akan terjadi. Maka jangan kita nyoba kita disibukkan oleh dunia. Karena berkali Nabi, hubbud dunya ra'si kulli khati'ah. Cinta dunia sumber malapetaka. Cinta dunia sumber dosa. Cinta dunia sumber kesalahan. Urunya bedanya dunia dalam jaro, artinya dunia yang HP-nya dunia, dalam jaro kata genggam dunia hari ini. Bengahnya apa yang mau kita saksikan dengan HP bisa. Dunia dalam jaro turunnya, maka sibuk manusia. Maka tak kala manusia menguasai dunia urunya. Gejak WC geme dunia. Gejak bak warung kopi geme dunia. Gijaukan tu bawa dunia. Ketika kata bak ulai tak duduk dunia. Sibuk. Kita kuasai. Maka banyak masalah-masalah yang ditimbulkan sehingga Allah ingatkan adalah kepada kita takutlah kepada Allah. Maka Nabi Nabi dalam hadis. Lau ta'lamuna ma'a'lam la dhahiktum qalilan wa la baqaitum katsiran. Berani dia andai kata umat lun itu pura lagi lun tu pura tentang dunia, tentang akhirat. Andai kata umat lun tahu daripada seperti aku tahu, kata Nabi, la dhahiktum qalilan. Sungguh dia tertawa sedikit, wala baqaitum katsiran, tetapi dia menangis lebih banyak. Maka kan hala tetepu dia makangan HP si roro takim. Tangi yang desa takim di roro tu. Pada Nabi ni pegang. Menyata tepu lagi Nabi pun tepu tentang akhirat. La dhahiktum qalilan, sungguh sedikit tertawa, wala baqaitum katsiran. Tapi menangis lebih banyak.
Orangnya partner orang klik. Nyakim ramai. Kim mana payah apakah? Tidur bikin belum nak orang pakat. Ino ho yang yakin. Ba orang ceramah bikin. Jino hana hiya ceramah hana kim. Malah takalan ba YouTube. Hayu tak ceramah bukan. Lucu sekali. Itulah yang diperoleh. Yang didapat dari hasil ceramahnya adalah lucu. Ketawa. Apa arti menangis sebenarnya? Hakikat menangis yang sebenarnya adalah merenungi akan kehidupan satu hari nanti adalah kehidupan akhirat. Siapa yang bisa menjamin? Nangis sebenarnya menyatakan kalian menangis disebabkan dua hal. Tanya telik yang karena dua hal. Yang pertama karena sedih, yang kedua karena terharu. Pakan tatli karena sedih, meninggal anak, meninggal perumah, meninggal suami, meninggal tetangga dan sebagainya. Nangis kita. Karena sedih. Tetapi padahal menyatakan pada hakikatnya secara psikologis bahwa nangis itu bukan sayang kepada orang yang mati. Misalnya tanya meninggal perumah tatli, kesal sayang. Lahiriahnya kita sayang kepada istri yang meninggal. Tapi hakikatnya sayang pada diri kita sendiri. Karena hanale perumah tu. Mantap minta lain kanjut. Ya. Seorang anak menangis ketika ditinggalkan orang tua. Kenapa dia menangis? Sayang sama orang tuanya. Hakikatnya sayang pada dirinya. Karena dia tidak punya orang tua lagi. Coba kita hayati. Itulah seterusnya. Seorang istri menangis karena meninggal suami juga sayang pada dirinya. Menangis karena terharu. Mungkin tanya iwa anak itu dari JU. Ibu prestasi yang bagus. Bukan sedih, tapi karena terharu menangis. Apakah menangis itu yang diharapkan oleh Allah? Itu hanya menangis sandiwara di atas dunia ini. Sandiwara. Tapi menangis yang sebenarnya adalah menangis karena takut kepada Allah. La yalijun naru min khasyatillah. La yalijun naru rajulun min khasyatillah. Tidak akan disentuh oleh api neraka orang yang takut karena Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada apa? Takut kepada siksaan Allah. Maka waktu putli urung untuk sebenar-benarnya tlik dan tlik pandai diri yang sebenarnya payah. Coba taduk tarenung atas segala perbuatan dosa. Itu biar ibadah tiga lom dendeng. Berat. Khalifah Umar ketika melewati, ketika gejak bak jalan Khalifah Umar dia dengar orang baca Quran. Rupa ayat yang dibaca inna azabi rabbika lawaqi'um ma lahu min dafiq. Umar menang dengar ayat yang dibacanya lah langsung rebah pingsan keluar air mata menangis. Mungkin karena Umar tahu artinya. Tapi tanya ada baca tabah Quran, pi ka baca je kahanan non pudro pi tanya. Umar menangis. Sesungguhnya azab dari Tuhan pasti akan terjadi. Dan tidak ada seorang pun yang bisa untuk menolaknya. Dengan sendirinya datang menangis karena takut akan siksaan Tuhan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hakikat menangisnya apabila kita ingat kepada hadis Rasulullah bunuh adalah banyak menangis bahkan karena takut akan siksaan Allah, takut akan satu hari nanti yang akan datang kepada kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kliknya perlu tunggu, klik karena ya kepada Allah. Maka diceritakan dalam sebuah hadis.
seorang hamba nanti di akhirat, di hari kiamat, Allah panggil semua hamba. Gehoi hamba li Allah. Ketika datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah gejuk catatan amal masing-masing. Lalu amal yang dikalungkan bak leher masing-masing manusia. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak. Setiap insan, setiap manusia dikalungkan catatan amalnya di lehernya seperti kalung yang nabak takburin. Dan dijumpainya sebuah kitab yang telah dikalungkan di lehernya nanti di hari kiamat, dijumpainya yalqahu mansyura, dijumpainya dalam keadaan terbuka. Karena kehendak Allah, Iqra kitabak, ya, baca kitab kau. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasibah. Cukuplah hari ini kamu sendiri yang akan menjadi saksi apa yang telah kamu kerjakan. Giu baca catatan kitab katanya oleh Allah, dikira Allah. Ketika takalan catatan-catatan amal yang banyak salahnya. Tak pegah Allah, ya Allah, lun hana lun pegahnya, lun hana lun tulisnya, ya Allah. Allah ni jawab, saya punya saksi. Saya punya saksi. Dua matamu sebagai saksi. Dua tanganmu dan kakimu juga saksi. Dua telingamu sebagai saksi. Matamu saksi. Hidungmu saksi. Menyehino jut engkau. Tarekayasa sebuah perbuatan bisa kita sembunyikan pada manusia. Tapi di hadapan Allah tak bisa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Karena tidak bisa kita menipu Allah, maka Allah katakan, ambil malaikat hamba ini, masukkan ke dalam neraka. Saat itulah rupanya dalam hidupnya dia pernah menangis di tengah malam, merenungi dosanya, membasahi bulu matanya. Wajahnya bulu mata tegak lurus di hadapan Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan. Kalau hari ini hamba ini mau dimasukkan ke dalam neraka, saya mohon ya Allah. Bukankah Allah dulu pernah berkata, siapa yang menangis membasahi bulu matanya karena takut akan siksaan Allah, akan siksaanku, maka aku bebaskan dia dari neraka. Bulu mata yang pernah klik karena ia kepada Allah, basah bulu mata bak taklik karena ia kepada siksaan Allah. Bulu mata itulah yang akan membela kita di hari kiamat karena nangis. Maka anu pegah ini, la yalijun naru rajulun, tidak akan disentuh oleh api neraka seorang laki-laki, seseorang, min khasyatillah, karena takut akan siksaan Allah. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kesibukan demi kesibukan kita ingat akan firman Allah tadi. Marilah kita bawa hidup ini, kesibukan-kesibukan, lebih banyak kita sibukkan diri dengan mengingat kepada Allah dan merenungi akan dosa-dosa kita. Salah tabuh yang lebih naungan di Allah tengah ba'urah kiamat, di antara 7 gro manusia, 7 macam model manusia, berkali Nabi, sab'atu yudilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang mendapat naungan daripada Allah nanti di hari kiamat. Yang pada hari itu tidak ada tempat bernaung kecuali hanya naungan Allah. Di antaranya yang terakhir kata Rasulullah, wa rajulun zakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Seseorang
yang bangun tengah malam, merenungi dosa-dosa yang dilakukannya, lalu dia mengalir air matanya. Itulah orang yang mendapat naungan daripada Allah, karena klik tengah malam. Sabodah tengah malam tadi, apakah kita nyona dosa atau tidak? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu hari Ibnu Umar datang kepada Aisyah. Coba Aisyah ditanya oleh Ibnu Umar, wahai Aisyah, ceritakan kepadaku apa yang mengagumkan dari Rasulullah. Aisyah menceritakan maklum siapa yang mengagumkan Rasulullah yang dilakukan oleh Rasul. Lalu Aisyah menangis. Netlik. Setelah menangis, Aisyah menceritakan, wahai saudara, pada satu malam Rasulullah berada di rumahku, dan malam itu adalah giliran untukku. Kepada Aisyah, malamnya memang Rasul giliran baklun, karena Rasul istri. Ketika dia datang kepadaku, bersentuhanlah kulitku dengan kulit beliau. Tupeh kulit Nabi dengan kulit Aisyah. Ini bahasa halusnya. Lalu Rasul katakan kepadaku, Aisyah, izinkan aku beribadah kepada Tuhanku malam ini. Lalu aku menjawab, ya Rasul, aku lebih cinta ibadahmu kepada Allah daripada hawa nafsuku. Lalu ketika itu Rasul menangis dan pergi ke tempat wudu, mengambil wudu dan membaca Al-Quran. Dan beliau terus menangis sampai menjelang subuh. Rasul mantang negeri. Truk Bilal bin Rabah rumah Nabi. Nekala Nabi tengah nemu, ni tayang di sahabat Bilal bin Rabah, ya Rasul, kenapa engkau menangis? Bukankah dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya? Kenapa engkau menangis? Nabi ini jawab, wahai Bilal, yang saya menangis tadi malam datang Jibril kepadaku membawa firman Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batil subhanaka faqina azaban. Itulah yang membuat aku menangis. Karena Allah dia pegang balun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, penciptaan siang dan malam silih berganti, la ayatil li ulil albab, menjadi tanda-tanda bagi orang yang punya hati, menjadi tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Yaitu siapa yang berpikir, alladzina yadhkurullah qiyaman wa qu'udan, orang yang mengingat Allah sambil berdiri, wa qu'udan, dan sambil duduk, wa 'ala junubihim, sambil berbaring. Sambil berbaring mengingat Allah, bukan melihat dunia. Tengok kata HP dah. Dan dia merenungi akan penciptaan Allah, langit dan bumi tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila, Tuhan kami, yang Engkau ciptakan di dunia ini tidak ada yang sia-sia satupun. Faqina azabannar, maka hindari kami daripada siksaan api neraka. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah renungan ini menjadi bahan pertimbangan buat diri kita masing-masing, agar kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang satu hari nanti, kita akan lepas daripada segala siksaannya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.